Berikutnya adalah strategi pelatih ya. Kita melihat bahwa di sini Javier Mascherano masih belum bisa menemukan cara, terutama untuk bisa membongkar pertahanan lawan. Dan padahal secara karakter Nigeria ini bukan tim yang memiliki pertahanan yang cukup kuat. Salam pemirsa, sebuah hasil mengejutkan terjadi di Piala Dunia U20 di Argentina di putaran 16 besar, di mana Argentina selaku tuan rumah tersisih oleh Nigeria. Jadi Argentina gugur setelah kalah 0-2 di San Juan di depan 27.000 pendukungnya. Ini tentu adalah kejutan yang terjadi di Piala Dunia U20 karena kita tahu bahwa Argentina adalah tuan rumah dan mereka betul-betul menyiapkan timnya dengan cukup matang. Mereka belajar dari kegagalan di penyisian zona CONMEBOL yang membuat mereka gagal lolos ke putaran final, tetapi tetap saja mereka gugur di putaran 16 besar. Dan ini tentu adalah sebuah hasil yang sangat disesali. Kita lihat setelah pertandingan Alejo Felix menangis, kemudian kita lihat juga Gino Infantino menangis, dan beberapa pemain Argentina lain juga terlihat menangis di lapangan ya. Mereka bersedih setelah mereka di 3 pertandingan putaran grup menunjukkan permainan yang cukup memberi janji atau cukup memberi bukti bahwa mereka layak untuk bisa berprestasi lebih tinggi lagi, bukan sekedar di putaran 16 besar. Dan kita tahu bahwa mereka mengalahkan Uzbekistan, kemudian mengalahkan Guatemala 3-0, dan kemudian mengalahkan Selandia Baru. Nah, 3 kemenangan ini yang kemudian membuat Argentina seakan-akan terlena ya. Kita tahu bahwa hasil yang didapatkan oleh Argentina di putaran grup ini, mereka total mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 1 gol dari Uzbekistan. Di putaran grup turnamen seperti Piala Dunia ini memang tricky ya. Trikinya seperti ini, ketika hasilnya sempurna, mereka kemudian seakan-akan lupa untuk menginjak bumi ya di putaran-putaran penting berikutnya. Apalagi di putaran grup ini mereka belum menemukan lawan yang betul-betul bisa memberikan ujian penting. Ya, kita tahu Uzbekistan, kemudian Guatemala, Selandia Baru ini bukan kekuatan besar di sepak bola, sehingga 3 kemenangan itu seharusnya bukan merupakan ukuran keberhasilan dari anak asuh Javier Mascherano ini. Jadi tetap mereka harus memikirkan bahwa pertandingan di putaran grup itu akan sangat berbeda atmosfernya, lawannya, strategi lawannya, sehingga tidak bisa diperlakukan seperti di putaran grup ketika mereka bertemu dengan Uzbekistan, Guatemala, dan juga Selandia Baru. Nah, sekarang mari kita analisis apa yang membuat Argentina setidaknya kalah dari Nigeria dan gagal lolos ke putaran berikutnya. Nah, saya menyoroti ada satu persoalan yang cukup penting ya. Kalau kita melihat shoot Argentina ke gawang Nigeria itu 26 dibandingkan 10. Tapi on targetnya itu hanya 5. Sementara Nigeria dari 10 shoot on targetnya ada 4. Nah, ini kalau kata komentator di TV-TV itu adalah kelemahan dari sisi efektivitasnya. Jadi mereka bisa menciptakan peluang, tapi peluangnya dari sisi expected goals-nya itu kecil sekali. Nah, itulah yang terjadi pada Argentina. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi salah satu faktornya menurut saya adalah sikap individualistis dari para pemainnya yang kelihatan. Ya, terutama Luka Romero. Kita lihat di sini Luka Romero, dia memang menciptakan satu peluang lewat tendangan yang membentur tiang kiri gawang dari kiper Nigeria. Tetapi kemudian sepanjang pertandingan dia lebih banyak atau mengambil keputusan yang kurang tepat ketika menguasai bola, sementara rekannya berada dalam posisi yang kosong. Ya, seringkali kita melihat ada Valentin Barco yang bisa lebih
bebas untuk diberikan umpan. Ada kemudian Alejo Felix yang bisa dalam posisi yang lebih kosong, atau kemudian juga kita melihat Aguirre yang berada dalam posisi yang lebih kosong, tetapi bola tidak diberikan kepada mereka. Nah, sikap individualistis ini tidak hanya tampak pada Aguirre, tetapi juga terlihat pada pemain-pemain lainnya. Terutama kalau kita melihat ada Valentin Carboni juga, Aguirre juga. Nah, terus kemudian dalam situasi seperti itu, Alejo Felix seperti tidak terlayani. Jadi Alejo Felix, striker utama mereka, tidak mendapatkan pelayanan yang bagus. Ya, kita lihat dari komposisi pemain yang diturunkan oleh pelatih Javier Mascherano, memang cukup ada kejutan dengan memasang Luka Romero di posisi sayap kiri. Padahal sebenarnya itu adalah posisi dari Matias Soule. Ya, saya kurang tahu ada apa dengan Matias Soule sehingga dia dilewatkan, sehingga lebih dipilih Luka Romero. Atau mungkin karena Luka Romero sudah menciptakan gol yang cantik, ya, gol yang indah yang pernah dia ciptakan ke gawang, lewat tendangan keras ke gawang Selandia Baru ya ketika itu. Tetapi tentu ada pemikiran ya, ada pemikiran sehingga Luka Romero ini lebih dipilih dibandingkan dengan Matias Soule misalnya. Nah, kemudian Bryan Aguirre oke lah, beberapa kemampuan dia lebih bagus dari Juan Gauto, terutama dalam menusuk ke jantung pertahanan lawan. Tetapi kali ini dia kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Nah, itu satu faktor ya, individualis. Kemudian faktor lainnya, lini belakang mereka memang belum teruji. Ya, kita tahu bahwa mereka sempat kebobolan ketika bertemu dengan Uzbekistan, dan bahkan ada pemain mereka yang mendapatkan kartu merah, Thomas Aviles. Nah, kartu merah untuk lawan yang sekelas ya, pertahanan untuk lawan sekelas 3 tim di putaran grup, yaitu Uzbekistan, Guatemala, dan juga New Zealand, ini tentu ya patut disesalkan, menunjukkan bahwa memang lini belakangnya belum begitu teruji. Valentin Gomez, Thomas Aviles, kemudian Lautaro Di Lolo, Agustin Giai juga, Valentin Barco memang disebut sebagai pemain yang sangat berbakat, tetapi belum terlihat betul-betul kematangan dia ya, masih sangat muda memang. Terbukti memang error prone ini tampak pada gol kedua Agustin Giai, kesalahan dari Agustin Giai yang pada situasi Argentina harus bisa menyamakan kedudukan di menit-menit terakhir, dia justru membuat kesalahan yang tidak perlu sehingga berbuah gol dari Rilwanu Sarki di menit ke-91. Begitu juga pada saat gol dari Ibrahim Beji Muhammad di menit ke-61, itu juga markingnya kurang ketat ya, seharusnya dia bisa ditutup, dipres. Nah, ini yang tidak kelihatan dari lini belakang Argentina. Individualis, kemudian lini belakang. Berikutnya adalah strategi pelatih ya. Kita melihat bahwa di sini Javier Mascherano masih belum bisa menemukan cara, terutama untuk bisa membongkar pertahanan lawan. Dan padahal secara karakter Nigeria ini bukan tim yang memiliki pertahanan yang cukup kuat. Jadi sebenarnya secara karakter dari Nigeria itu tampak sekali bahwa mereka tidak melakukan strategi Grendel atau strategi Catenaccio atau strategi parkir bus. Jadi mereka masih terlihat atau masih tampak cukup banyak ruang terbuka, tetapi tidak ada strategi yang cukup bagus dari pelatih Javier Mascherano. Jadi dia stick terus ke 4-2-3-1. Jadi ini yang tampak membuat mereka sulit untuk bisa membobol gawang Nigeria. Ya, memang ada suatu momen di mana Alejo Felix diduetkan dengan Ignacio Maestro Puig, tapi sudah sangat terlambat situasi itu. Jadi dari sisi strategi memang Javier Mascherano belum berpengalaman untuk menghadapi situasi krisis seperti itu. Nah, itu yang nomor 3. Yang berikutnya, yang nomor 4 adalah mereka masih muda sehingga tampak sekali gugup
nervous. Dalam posisi ketinggalan mereka sulit untuk bisa berimprovisasi. Memang sudah pernah pengalaman ketinggalan lebih dulu ketika bertemu dengan Uzbekistan yang akhirnya menang 2-1. Tetapi sekali lagi kita melihat di situ belum tampak improve-nya, itu belum kelihatan. Gugupnya itu yang justru lebih tampak, sering salah umpan. Nah, itulah penyebab-penyebab di mana Argentina akhirnya harus gugur secara mengejutkan di putaran 16 besar. Nah, silakan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.